Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama kita Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya Anggi Nurbai Mamuda dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Dalam acara podcast kali ini kami akan ngobrol santai saja ya, tapi tidak kalah menarik dengan topik pembicaraan kita pada kali ini, yaitu tentang penanaman 1 juta pohon sedunia. Tentunya tidak asing lagi dengan narasumber kita yang dari mahasiswa pencinta alam Basundara. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama, yaitu di sebelah kiri saya ada Pandi selaku Ketua Umum dari MPA Basundara. Dan sebelah kirinya lagi adalah Rifki dari BP SDM dari Basundara. BP2 SDM. BP2 SDM. Untuk sebelum kita ke topik utama pembahasan kali ini, kita refresh dulu aja ya, mungkin kegiatan selama pandemi ini. Dalam situasi dan kondisi seperti ini kan nggak selalu kegiatan bisa terlaksana dengan baik kan ya. Apalagi untuk teman-teman dari Basundara kan kebanyakan kegiatannya kan berhubungan dengan kegiatan luar, yaitu di Gunung. di gunung, Kegiatan di outdoor kan. Iya, outdoor. Mungkin selama pandemi ini bagaimana sih kegiatannya? Saya mau menjawab ya. Ya. Kalau selama pandemi kan dari tahun 2020 ya awal. Bulan Februari kalau nggak salah. Nah, Februari. saya juga baru menjabat kan baru 3 bulan. Yang Berarti kemarin setelah pandemi ini. Iya. Sebelum ya? Ya, kan masih pandemi sekarang. masih pandemi. Enggak menjabatnya kan pas udah ada pandemi atau? Udah Udah ya. Udah ada. Oktober saya menjabat. Nah, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, mungkin saya cuma agenda aja kayak yang diperlukan untuk Basundara kayak gitu aja. Soalnya kan kita juga kan dari kampus juga kan nggak boleh juga kan kalau kegiatan di luar. Nah, makanya kayak mungkin kayak yang hidroponiknya, kayak bank sampah, terus sama ekobrik. Nah, tapi di sini kita nggak itu, bank sampahnya nggak jalan. Iya. Karena kan juga kayak kualitas sampahnya kan sekarang nggak boleh dari dinas lingkungan hidup. Karena kan di situ juga kayak mengandung kayak kardus kan juga bisa, virus tuh bisa nempel gitu. Nah, makanya kita stop di situ. Yang seharusnya kita mau ada agenda mau naruh di depan kelas sampah-sampah yang organik sama non organik kayak gitu, itu nggak terlaksana. Terus untuk ekobrik juga baru kemarin sih berhenti di bulan kedua di periode saya, karena apa namanya itu sampahnya juga ya. Iya. Sampahnya juga Hubungan dengan sampah kan, ekobrik itu. Jadi kemarin ekobriknya berhenti itu gara-gara dari pihak bank sampahnya dihentikan karena kan di dalam pandemi kan pengelolaan sampah kan juga ada caranya sendiri. Iya. Cuman dari pihak Basundara belum ngerti lah istilahnya seperti itu. Jadi yaudah kita stop juga untuk bank sampahnya, dan ekobrik juga akhirnya ikut berhenti. Ya, untuk mengantisipasi seperti itu dari pengurus MPA Basundara sendiri langsung mengagendakan seperti kegiatan hidroponik. Ya. Berarti untuk menghindari resiko-resiko penularan itu juga ya. Iya. Soalnya kan ya kalau sampah kan otomatis kan banyak sangkut pautnya sama orang-orang luar juga. Benar. Kan? Tapi untuk mengatasi itu kita juga udah ada planning juga. Jadi kita bikin ekobrik itu setor dari anggota masing-masing. Jadi dari anggota itu dia konsumsi sampahnya, maksudnya sisa-sisa sampahnya itu dia manfaatkan sendiri jadi ekobrik, terus dibawa ke Basundara gitu. Jadi nggak dari luar, dari dia sendiri. Dari gitu. internalnya sendiri. Iya. Dari anggota. Terus untuk hidroponiknya juga baru ini sih berhenti karena kemarin ada Sempat kebijakan ditutup akses masuk kampus ya. Iya, Iya. benar.
Padahal lumayan ya udah berjalan apa? Udah jalan udah ada apa? Istilahnya yang menghasilkan lah. Ya. Tetapi berhubung kondisi dan apa situasinya nggak memungkinkan ya terpaksa harus harus dihentikan. Udah sih. Nah ini untuk tema kita kali ini kan penanaman 1 juta pohon itu kan kalau buat orang awam, orang umum kan pikirannya kan terlalu, kalau penanaman 1 juta pohon kan belum dari biaya, belum dari tingkat kesuksesan apa terhadap pohon tersebut bisa berhasil kan susah gitu, nggak gampang gitu. Nah untuk teman-teman apa meyakinkan kalau bahwa nggak selalu bahwa mahasiswa pencinta alam saja yang bisa melakukan hal tersebut, bahwa setiap masyarakat bisa melakukan hal tersebut, itu gimana? Jadi gini sih ya, kalau berbicara tentang penanaman 1 juta pohon dengan kemahalan kesuksesannya ya, Iya. itu kalau menurut saya sih itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau emang dari kita sendiri udah cinta dengan alam, bagaimanapun kemahalannya ya kita lakukan. Soalnya apa? Penanaman 1 juta pohon nggak berhubungan dengan hanya tanam saja, tapi kita juga harus merawatnya. Setelah ditanam itu bagaimana perawatannya, seperti itu. Jadi ada proses-prosesnya. Iya, ada proses-prosesnya. Nah, kalau untuk masalah apa kayak biaya penanaman, kita harus mengeluarkan banyak. Sebenarnya itu kalau kita sendiri apa ngajak kerjasama dengan kayak pihak perhutani seperti itu, kita bisa dapat bibit gratis. Kita hanya tinggal tanam saja dan mengumpulkan sumber daya manusia. Tapi sebelumnya sudah pernah kayak apa kerjasama dengan dari pihak MPA Basundara sendiri dulu pernah di daerah Pelandaan melakukan penanaman. Tapi jalan sampai apa? Nggak berhenti cuma sampai penanaman aja kan? Nggak berhenti. Sampai ada rencana itu apa ya, mengabdi di itu. Di tempat. Oh, jadi tempat itu jadi apa? Tempat pengabdian MPA Basundara buat selalu apa? Ngasih kayak jadi programnya itu setelah menjabat jadi pengurus ya, program mengabdi ke pengabdian masyarakat itu di pelosok-pelosok desa itu sebenarnya itu sudah rencana dari ini organisasi sendiri untuk mengedukasi juga seperti itu. Jadi intinya kan kalau kita mahal kesuksesan itu kan intinya kan berarti kan kita harus merawat pohonnya itu, nggak hanya menanam saja gitu. Kita harus merawatnya lebih bagus lagi. Terus untuk tips juga ya, kalau misalkan mau menanam ya, kalau susah gitu, mending yang udah agak besar aja gitu, kayak bibit yang udah besar. Jadi kan kalau kecil kan emang sulit. Dan waktunya mungkin lama ya? Iya benar, lama juga kalau dari kecil. Mending yang udah agak gede aja gitu. Misalnya kayak udah apa namanya, setek gitu. Dan itu kan setek kan juga mempercepat gitu, nggak lama juga gitu. Soalnya kalau kurun waktunya lama otomatis biayanya juga malah nambah banyak ya. Nah. Aslinya kalau biaya sih enggak sih menurut saya. Oh enggak ya? Enggak terlalu berpengaruh ya? Enggak. Biaya itu murah, paling cuma pupuk-pupuk aja. Enggak ada kayak biaya yang berlebih-lebihan, enggak ada. Kalau untuk jenis pohon ada nggak sih yang apa? Yang misalnya kalau mau menanam pohon ada nggak jenis pohon tertentu yang harus ditanam nih? Nggak sembarangan pohon bisa ditanamkan. Kalau masalah jenis pohon sih pastinya ada. Cuman kalau kita melakukan penanaman kita akan juga harus melihat lokasi yang akan kita tanam itu sesuai enggak dengan pohon yang akan kita tanam di lokasi tersebut, seperti itu. Kalau seumpama di daerah Wonosalam kita tanam
apa itu mangrove kan nggak mungkin. Iya, nggak Nah, mungkin. maka Soalnya dari kan itu, disesuaikan sama apa lahannya juga. iya. Kondisi Kalau iklimnya juga. di daerah Wonosalam sih kebanyakan ya kayak pinus, beringin, pokoknya pohon-pohon yang dapat menyimpan air, apa kebutuhan air seperti itu sih. Kalau saya menambahi ya, kalau jenis pohon itu sebenarnya kan yang dibutuhkan itu lebih banyak ya. Lebih banyak itu di pinggir jalan. Iya. Misalnya kayak di area-area jalan raya, terus di hutan. Kalau di hutan itu lebih banyak itu pinus gitu, pohon pinus. Kalau untuk di rumah-rumah kan bisa pohon mangga atau ketapang kayak gitu bisa. Terus kalau di jalan-jalan ya kayak beringin kayak gitu juga bisa. Terus kenapa kayak gitu? Pokoknya intinya tuh kalau menanam pohon itu kalau yang besar gitu kayak di jalan itu di atas 3 meter syaratnya kayak gitu. Kalau mau menanam pohon Harus gitu. apa penanaman awalnya? Enggak, maksudnya tuh yang kira-kira itu pohon itu ketinggiannya Oh, 3 meter. bisa mencapai ketinggian 3 meter. segitu. Iya. Terus jadi ada perbedaan juga ya untuk pohon, tanaman sama sayuran. Iya. Itu kan tumbuhan semua. Iya. Kalau pohon itu jenisnya yang berbuah dan berkayu gitu. Jadi yang pemanfaatannya juga bisa buat kayu juga gitu. Terus kalau tanaman itu berbunga dan berbuah kalau tanaman. Iya. Itu bedanya pohon Sama tanaman tanaman, ya. Kalau sayuran cuma hanya kebutuhan aja sih kayak gitu. Kayak bayam-bayam, Kayak sawi, kayak sawi kayak gitu. Terong. Itu bedanya kayak gitu. tapi nggak apa menutup kemungkinan kan setiap misalnya peringatan penanaman 1 juta pohon, tetapi yang ditanam itu bukan pohon apa kayak sayur, kayak buah-buahan gitu. Enggak sih kalau menurut saya enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti sama aja kan ya? Iya, tapi kalau untuk hari mungkin bisa untuk pohon aja. Tapi kalau untuk ke sehari-hari kayak tanaman kan Iya. kalau sekarang juga di musim pandemi banyak tuh yang kayak bunga-bunga gitu. Tanam itu kan termasuk tanaman kan. Iya. Banyak sekarang kan kayak gitu. Itu nggak apa-apa juga sih. Iya. Tapi untuk kayak kebutuhan air atau oksigen kan itu perlu yang kayak tumbuhan Iya. besar juga kayak gitu. Nah, kalau apa dari teman-teman khususnya dari teman-teman MPA Basundara sendiri, apa sih sebenarnya arti dan manfaat secara khusus buat teman-teman? Kalau mungkin secara umumnya kan bagi orang awam yang nggak terlalu peduli sama lingkungan bisa disebut gitulah. Ini kan kayak nggak peduli lah mau ada penanaman 1 juta pohon mau nggak ada ya tetap gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau untuk teman-teman MPA Basundara sebenarnya apa sih arti tersendiri di hari peringatan ini? Kalau menurutku sih kalau di artikan ya artinya apa sih hari Jepun bagi seorang pecinta alam atau penggiat alam terbuka. Ya pastinya yang pertama sih kita menghargai apa kayak senior-senior yang dahulu kita yang pernah memperjuangkan tentang kayak Pecinta alam. yang berhubungan dengan kegiatan alam terbuka kayak penebangan pohon liar seperti itu. Yang pastinya kita lebih menghargai alam juga. Kalau arti ya itu. Kalau manfaat sih ya pastinya banyak, Mas. Pasti setiap penanaman pasti ada manfaatnya. Pasti ada. Karena kan kalau pohon kan juga kebutuhan kita oksigen. Iya, pasti. Nah, kalau untuk itu kan sekarang kan lagi banyak isu-isu tentang penebangan hutan secara liar lah, terus pembangunan sebuah tempat-tempat atau lahan-lahan pabrik itu ya. Iya, itu kan yang dikorbankan kan hutannya, maksudnya tanaman pohon-pohonnya untuk kebutuhan industri lah, untuk kebutuhan apalah. Jadi gini ya, kalau untuk pendapat dari pencinta alam sendiri untuk penebangan liar itu benar-benar sangat disayangkan. Karena apa? Kalau di situ kan dia pertama juga udah merusak gitu. Iya. Terus yang kedua kan juga
di situ kan banyak habitat juga kan, kayak flora faunanya Iya. jadi rusak kayak gitu. Jadi di situ sangat gimana ya, sangat disayangkan gitu. Maksudnya bisa merusak nggak pohon aja, merusak semuanya kayak jadi di situ kayak penyerapan airnya jadi kurang kayak gitu, benar-benar disayangkan. Terus untuk kayak oksigen juga kan kurang, kayak Iya. karbon dioksidanya kan jadi banyak gitu kan di sini. Jadi benar-benar disayangkan sih kalau menurut saya pribadi kayak gitu. Iya, soalnya juga kan apa, ketergantungan terhadap apa, pohon-pohon dan hutan kan untuk kepentingan banyak pihak kan, bukan cuma apa, flora fauna, dan apa, kita sebagai masyarakat kan juga sangat bergantung pada Nah, iya itu. itu kan. Heeh. Kemarin udah ngobrol sama dia, ada budaya hutan juga kan. Ada budaya hutan. Budaya hutan, misalnya kayak budaya hutan itu kalau sepengetahuan kami itu kayak budayanya orang di situ dekat-dekat hutan situ aja sih kayak gitu. Berarti otomatis kan terganggu kan dengan adanya apa, penerbangan itu. Yang biasanya bisa apa, entah itu mencari kebutuhan hidup dengan memanfaatkan apa, pohon-pohon yang ada, tetapi dengan adanya penerbangan secara liar, maka kebutuhan si masyarakat atau budaya di situ itu nggak bisa terpenuhi gitu. Benar. Ya. Ya benar. Jadi bisa dikatakan apa, membuat kepentingan untuk merusak kepentingan orang lain. Maksudnya apa? Kepentingan orang lain itu terganggu nih, dengan adanya kepentingan apa, si penebang hutan tersebut. Ya, jelasnya kan namanya juga aktivitas penebangan liar ya. Iya, penebangan liar. Apalagi kayak namanya hutan untuk masyarakat terdekat sih benar-benar sangat terganggu juga, karena ya benar yang pertama mungkin dari pendapatan budaya dari di pinggir hutan situ juga kan, orang-orang situ masyarakat bukan pinggir masyarakat. Nah kayak gitu, itu menurut itu aja ya, kayak pencinta alam atau enggak saya ya berdua ini, soalnya kita juga kan jauh dari hutan juga kan. Iya. Maksudnya kita juga kan nggak tahu, mungkin dari budaya di situ yang sangat kental kayak gitu kan juga kita nggak tahu kayak Iya. gitu. Nah, kalau di peringatan 1 juta pohon ini, apakah harus selalu menanam pohon dalam memperingatinya, atau bisa dengan cara lain dalam memperingati apa? Kalau menurut Peringatan saya ini. sih bisa dengan cara lain, kita nggak harus memperingati dengan cara penanaman pohon. Kita juga bisa melakukan edukasi, terus memantau perkembangan Perawatan, pohon yang sudah kita tanam tahun lalu. Iya. Itu juga bisa. Jadi nggak harus sih penanaman pohon untuk memperingati hari sejuta pohon itu, karena kan ya tinggal kalau menurut saya tinggal melihat konsepan dari organisasi tersebut yang membuat atau yang memperingati hari sejuta pohon itu. Soalnya kan kalau sekarang kan kondisi dan situasinya kan kurang memungkinkan kan ya untuk apa, langsung terjun untuk langsung nanam pohon kan. Edukasi ya banyak-banyaknya kalau lagi musim Mungkin dialihkan ke edukasinya ya. Kalau di masa pandemi seperti ini sih lebih baik yang tidak mengumpulkan banyak massa untuk memperingati hari seperti ini. Tapi kalau menurut saya kalau benar kalau kita nggak harus menanam pohon, terus juga kalau di musim kayak gini kita harus ada edukasi juga mungkin kayak gitu. Jadi kayak kemarin juga yang tahun berapa itu 2015an kalau nggak salah yang di Pelandaan itu juga kan ada kayak kita punya rencana jadi pengabdian masyarakat yang tadi dari awal gitu. Tapi kalau menurut saya kalau memperingati hari 1 juta pohon itu emang benar-benar harus menanam sih, menanam dan merawat gitu. Soalnya kalau kita mau memperingati hari sampah juga kan udah ada, terus hari bumi juga kan udah ada gitu. Jadi kita kalau menurut saya sendiri itu harus menanam pohon dan perawatan lah, kalau enggak kayak gitu. Terkhusus buat apa yang mahasiswa pencinta alam ya. Kalau untuk teman-teman yang nggak ikut organisasi pencinta alam atau tetapi pengen ikut serta dalam apa,
memperingati hari penanaman sejuta pohon mungkin dengan cara sederhana juga sudah cukup sih, mungkin dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak apa gitu-gitu sih. Jadi apa buat teman-teman yang backgroundnya bukan pencinta alam tapi ingin ikut serta dalam memperingati hari peringatan ini, mungkin dengan cara-cara yang sederhana yang nggak merugikan orang lain dan lingkungan, itu pun sudah cukup mungkin ya. Sudah cukup sih. Itu udah wajib loh kayak Iya gitu. sih wajib. Kewajiban. Iya kewajiban sih sebenarnya. manusia. Nah kemarin kan dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa kita mengadakan Q&A di media sosial, mungkin ada mungkin lumayan sih pertanyaan juga. Mungkin kita ngambilnya 2 pertanyaan aja ya untuk teman-teman terkhusus MPA Basundara. Iya. Mungkin pertanyaannya simpel sih ya. Yang pertama, ini nggak disebutkan nama ya, langsung pertanyaan saja. Implementasi hari sejuta pohon di kampus STIE bagaimana nih Kak? Ya, itu yang pertama. Ya. Mau langsung dibacakan 2 atau satu-satu? Baca dua aja. Dua langsung ya. Yang kedua, bagaimana pendapat teman-teman pencinta alam tentang hutan Kalimantan yang ditebang untuk pembukaan Peru? Ini maksudnya Perusahaan itu. perusahaan atau perumahan ya? Saya juga. Perusahaan Mungkin ya? Iya, pastinya perusahaan. Perusahaan. Mungkin boleh dijawab. Mau Implementasi dulu. menanggapi yang pertanyaan implementasi Ya. hari sejuta pohon di kampus dia ini ya. Kalau masalah tempat sih di STIE atau di luar untuk mengimplementasikan peringatan hari sejuta pohon ini itu dimanapun sebenarnya boleh. Yang harus kita ketahui adalah ada tempat atau enggak di situ buat lahannya mungkin. benar lokasinya. Jadi untuk penanaman sendiri kan nggak asal penanam. Iya, enggak senanam. Pastinya ada standarnya juga. Gimana sih cara nanam yang benar? Iya. Pohon ini biar tumbuh dengan besar. Pastinya kita juga melihat lokasi. Kalau semua di STIE, semua sekarang di STIE melakukan penanaman ya kalau menurut saya sih belum bisa. Soalnya apa? Terhalang sama itu tadi ya. Iya, apa? Ketersediaan lahannya. Benar. Tapi kalau saya lihat apa? Teman-teman ini aktif di ini ya apa? Hidroponik. Sangat ya lumayan lah untuk akhir-akhir ini juga. Mungkin kalau nggak apa? Kan di sini kan kekurangan lahan untuk penanaman. Teman-teman ini dari Basundara ini udah melakukan apa kegiatan hidroponik, kan salah satu bentuk penanamannya juga kan. Iya. Berhubung Tapi bukan penanaman pohon. iya bukan penanaman tanaman pohon. itu. Mungkin apa kegiatan apa penghijauan lah. Penghijauan. Penghijauan kampus mungkin apa seperti itu sih. Kalau untuk sekarang kayaknya masih belum bisa ya, nggak tahu untuk kedepannya mungkin mau beli lahan lagi lah atau apa. Kampus sendiri kan Ya juga semoga aja. iya. tapi dari evaluasi saya ya sebagai dari ketua atau enggak anggota Basundara ya, kalau untuk apa standar di STIE udah lumayan bagus sih kalau dari, jadi kita juga implementasinya untuk di Basundara sendiri aja sih, kayak Iya. kita bikin greenhouse Iya. ya. Terus kayak menanam pohon di depan sekret tempat kita rapat lah, rumah kita Iya. gitu. Terus kayak hidroponik kayak gitu-gitu aja sih. Terus untuk kayak yang lahan-lahan sempit itu emang sekarang udah banyak juga ya, kayak di perusahaan-perusahaan. Itu juga kayak di daerah Jakarta atau daerah mana itu kan banyak juga tuh yang tanaman sekarang malah di atas gedung-gedung Iya. gitu. Itu juga udah bagus sih menurut saya juga. Tapi kan di situ kan fungsi dari kayak menyerap air kayak gitu-gitu emang nggak ada sih kalau gitu. Untuk penyimpanan air. Soalnya kan di atas gitu. Iya. Nah kalau untuk apa tadi pertanyaan kedua tadi untuk Di Kalimantan di Kalimantan yang penebangan apa tentang pembukaan perusahaan itu.
Ya itu kan apa? Menguntungkan pihak lain tapi merugikan banyak pihak juga kan. Nah, mau menanggapi sih kalau masalah seperti kayak penebangan Hmm. yang ada di Kalimantan itu yang baru-baru ini itu Iya, ya, yang isu-isu yang sedang hangat ya. apa yang punyanya perusahaan dari Korea itu. Kalau menurut saya juga mencari informasinya kan, bahwasanya dari perusahaan tersebut itu untuk izinnya itu nggak ada untuk penebangan itu, dan setelah ditebang itu pohon itu langsung dibakar, pohon-pohon itu dibakar. Kalau nggak ada surat apa perizinan itu bisa masuk penebangan liar nggak? Iya, itu Masuk ya? Masuk penebangan liar. penebangan liar itu iya. Tapi itu kan kalau nggak salah luas ya. Luas itu, lebih dari beberapa hektar itu. Kalau menurut saya sih ya sangat disayangkan itu. Kalau untuk penebangan di Kalimantan itu sama kayak tadi sih, kayak dari budayanya masyarakat situ, budaya hutan, terus kayak di situ kan juga kan kayak kalau kita nebang-nebang pohon kayak gitu kan banyak juga dampaknya. Yang apa itu? Yang seharusnya bisa, bahkan ini kan termasuk perusahaan besar kan ya, bisa melakukan hal tersebut ya. Emang sangat benar-benar disayangkan sih. Nggak ada surat izin apa langsung dibakar itu kan ya. Selain berdampak pada apa? Pada ke apa? Kelestarian Alam. flora dan iya. fauna kan, hasil pembakaran tersebut kan Ya, juga bisa polusi itu. berdampak juga kan. Berkali-kali lipat itu. Berkali-kali lipat. Jadi apa? Membuat hal baru tapi berdampak pada banyak Ya benar, hal. banyak longsor. Iya. Itulah laut juga itu berdampak juga itu. Hmm. Laut itu atas penebangan pohon, kalau nggak hutan gitu. Ada dampaknya juga. Ada juga itu. Kalimantan kan kalau nggak salah kan juga apa secara geografisnya kan tepat di tengah-tengah Indonesia kan ya. Jadi Iya, apa? benar. Untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini mungkin karena waktunya juga terbatas dan teman-teman juga mungkin dari MPA Basundara ada apa kesibukan lain juga. Untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak terjawab, mohon maaf, mungkin lain kali bisa dijawab di waktu dan Bisa sharing-sharing iya, selanjutnya. bisa sharing-sharing untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman dari MPA Basundara udah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan pada forum kali ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman yang ada di rumah yang mungkin tidak punya kesibukan atau mungkin ingin melakukan kegiatan tetapi bingung dalam kondisi seperti ini kan, sulit untuk melakukan kegiatan apapun kan. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.